Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan untuk memudahkan usaha. Jenis pesawat sederhana ada tuas, bidang miring, katrol, sistem roda. Yang kali ini ingin saya bahas adalah tentang tuas. Tuas atau lever. Contoh-contoh tuas ada 3 jenis. Pertama, tuas atau gunting, linggis, palu. Alat-alatnya ada, pertama jenis satu tuh ada linggis, gunting, palu dan pencabut, paku dan tang. Nanti gambarnya ditaruh di sini oleh Noval. Contoh tuas jenis kedua adalah tuas dalam kehidupan sehari-hari atau gerobak dorong, alat pembuka tutup botol minum, dan alat pemecah kemiri, alat mengambil penggorengan. Nah, ada 10 contoh tuas. Nah, contoh tuas pertama adalah gunting, linggis, palu, pencabut paku, dan tang, dan mainan jungkat-jungkit. Jenis kedua adalah dalam kehidupan sehari-hari yang tadi sudah disebutkan: gerobak pendorong, alat pembuka tutup botol minum, alat pemecah kemiri, alat pengambil gorengan, tuas segitiga, skop, dan penjepit. Nah, tuas ketiga adalah titik kuasanya, letaknya di tengah, titik tumpu, titik beban. Contoh alatnya termasuk golongan jenis ketiga adalah skop, stapler, jak rekan, penjepit roti. Itu termasuk jenis ketiga. Dan sekian untuk tentang tuas. Oh ya, tuas juga ada rumusnya. Rumus tuas adalah W titik LW sama dengan F titik LF. Mekanis keuntungannya adalah KM sama dengan W per F, L per F, L per W. Sekian, terima kasih. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Rumus bidang miring. Rumus untuk mencari gaya adalah gaya sama dengan berat benda dikali tinggi bidang miring dibagi panjang bidang miring. Kalau gaya akan berbanding lurus dengan tinggi bidang miring, semakin landai bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan akan semakin besar. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis ini adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Rumus keuntungan mekanis bidang miring. Keuntungan mekanis sama dengan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring sama dengan berat benda dibagi gaya. Contoh soal 1. Sebuah bidang miring tingginya 1 meter dan panjangnya 5 meter. Bila berat benda yang akan dipindahkan 1880 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Berat benda sama dengan 1880 Newton, panjang 5 meter, tinggi 1 meter. Berat benda dibagi gaya sama dengan panjang dibagi tinggi. 1880 Newton dibagi gaya sama dengan 5 meter dibagi 1 meter. 1880 Newton dibagi gaya sama dengan 5. Gaya dibagi 1880 Newton dibagi 5. Gaya sama dengan 376 Newton. Contoh soal kedua. Papan yang panjangnya 3,6 meter disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti
yang masanya 90 kg dari tanah ke bak mobil. Berapa keuntungan mekanis dan gaya dorongnya? Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter dibagi tinggi kuadrat, panjang bidang miring 3,6 meter, tinggi Newton, panjang 5 meter, tinggi 1 meter. Berat benda dibagi gaya sama dengan panjang dibagi tinggi. 1880 Newton dibagi gaya sama dengan 5 meter dibagi 1 meter. 1880 Newton dibagi gaya sama dengan 5. Gaya dibagi 1880 Newton dibagi 5. Gaya sama dengan 376 Newton. Contoh soal kedua. Papan yang panjangnya 3,6 meter disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang masanya 90 kg dari tanah ke bak mobil. Berapa keuntungan mekanis dan gaya dorongnya? Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter dibagi tinggi kuadrat, panjang bidang miring 3,6 meter, tinggi bidang miring sama dengan 80 cm sama dengan 0,8 meter. Masanya 90 kg, gravitasi 10 meter dibagi tinggi kuadrat. Keuntungan mekanis sama dengan tinggi dibagi S dibagi H. Keuntungan mekanis sama dengan 3,6 meter dibagi 0,8 meter. Keuntungan mekanis sama dengan 4,5. Berat benda atau gaya panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Massa dikali gravitasi dibagi gaya sama dengan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. 90 kg dikali dalam kurung 10 massa dibagi panjang kuadrat tutup kurung dibagi gaya sama dengan 3,6 meter dibagi 0,8 meter. 100 Newton dibagi gaya sama dengan 4,5. Gaya sama dengan 900 Newton dibagi 4,5. Gaya sama dengan 200 Newton. Contoh soal nomor 3. Sebuah benda dengan berat 1800 Newton akan dinaikkan ke ketinggian 2,5 meter. Jika keuntungan mekanis yang diharapkan adalah 6, berapakah 3? Contoh soal nomor 3. Sebuah benda dengan berat 1800 Newton akan dinaikkan ke ketinggian 2,5 meter. Jika keuntungan mekanis yang diharapkan ada 6, berapakah jarak yang ditempuh benda pada bidang miring dan kuasa yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut? Berat benda adalah 1800 Newton. Tinggi adalah 2,5 meter. Keuntungan mekanis 6. Keuntungan mekanis sama dengan panjang dibagi tinggi. 6 sama dengan S dibagi 2,5 meter. Panjang sama dengan 6 kali 2,5 meter. Panjang sama dengan 15 meter. Keuntungan mekanis berat benda sama dengan gaya. 6 sama dengan 1800 Newton dibagi gaya. Gaya sama dengan 1800 Newton dibagi 6. Gaya sama dengan 300 Newton. Sistem roda digolongkan menjadi dua jenis, yaitu roda berporos dan roda gigi. Roda berporos memiliki prinsip kerja yang mirip dengan katrol. Prinsip kerja roda berporos memanfaatkan perbedaan jari-jari antara dua roda yang mempunyai satu poros. Jadi, roda berporos terdiri dari dua roda yang berbeda jari-jarinya dan berputar bersamaan. Gaya kuasa biasanya dikerahkan kepada roda yang besar, sedangkan roda yang lebih kecil mengerjakan gaya beban. Salah satu contoh roda dan poros pada kehidupan sehari-hari adalah rautan pensil.
Pesawat pensil merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari dua lingkaran. Roda lingkaran besar atau disebut juga engkol dan poros. Lingkaran kecil yang dihubungkan dengan pisau peraut. Ketika membuat pensil, kamu mengerjakan gaya kuasa kepada roda dengan memutar engkol. Poros akan berputar dan pisau peraut akan meraut pensil. Roda yang memiliki jari-jari lebih kecil dihubungkan dengan beban atau disebut juga W. Sedangkan roda yang memiliki jari-jari lebih besar dihubungkan dengan kuasa F. Perbedaan jari-jari roda ini menghasilkan keuntungan mekanis dan dirumuskan sebagai Km dengan jari-jari roda yang dihubungkan dengan kuasa per jari-jari roda yang dihubungkan dengan beban sama dengan R per R kecil. Dengan demikian, makin besar selisih kedua roda, makin besar keuntungan mekanisnya. Roda gigi. Roda gigi atau gear adalah sepasang roda bergigi yang saling bersinggungan sekeliling lingkarannya. Roda gigi dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya serta untuk mengubah besar dan arah putaran. Roda gigi berputar yang memberikan kuasa disebut gear input. Sedangkan roda gigi yang diputar oleh gear input disebut gear output. Jadi proses tersebut terjadi karena kedua roda bersinggungan. Tanpa gigi tersebut, gear output sukar untuk berputar. Perbedaan ukuran gear inilah yang menyebabkan perbedaan jumlah gerakan berputar pada gear tersebut. Misalkan gear input memiliki 15 gigi akan menggerakkan gear output yang memiliki 30 gigi. Maka jika gear input bergerak 1 kali putaran, gear output baru bergerak 21 putaran. Jadi perbandingan jumlah gigi tersebut dapat juga menyatakan perbandingan kecepatan putaran gigi, yaitu jumlah gigi output per jumlah gigi input sama dengan kecepatan putaran gigi output per kecepatan putaran gigi input. Dari perbandingan tersebut, keuntungan mekanis dapat dirumuskan sebagai Km sama dengan jari-jari gear output per jari-jari gear input. 1. Jari-jari gear input lebih kecil dibandingkan jari-jari gear output. 2. Roda gear yang besar memberikan gaya yang lebih besar sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil, tetapi kecepatan putaran roda menjadi lebih lambat. Sebaliknya, roda gear kecil memberikan kecepatan putar yang lebih cepat tetapi memberikan gaya yang lebih kecil sehingga harus mengeluarkan gaya yang besar. Berdasarkan prinsip persinggungan roda gear, maka ada beberapa jenis roda gigi, yaitu sebagai berikut. Roda gigi mempercepat dan memperlambat. Jika jari-jari gear input lebih besar daripada gear output, gerakan gear output akan lebih cepat dan ini disebut gear yang mempercepat. Sebaliknya, jika jari-jari gear output lebih besar daripada gear input, gerakan gear output akan lebih lambat sehingga disebut gear yang memperlambat. B. Roda gigi mengubah arah putaran. Gear input mengubah kecepatan putaran roda gear dan mengubah arah putaran gear. Roda gear mengubah jenis gerakan. Perhatikan gambar gear yang mengubah arah gerakan berputar menjadi gerak lurus atau sebaliknya. Penerapan roda gigi dalam kehidupan sehari-hari. Roda gigi banyak dimanfaatkan dalam berbagai peralatan yang digunakan oleh manusia. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Berbagai roda gigi pada sepeda bagian belakang yang digunakan untuk penyesuaian diri pengendara, yaitu A. Roda kecil memberikan gaya kecil tetapi pengayuh lebih mudah untuk mendaki. B. Roda besar memberikan gaya lebih besar sesuai untuk jalan datar atau menurun. 2. Jam manual terbentuk dari beberapa roda gigi yang rumit dan saling menggerakkan. A. Roda gigi paling besar untuk penunjuk jam. B. Roda gigi lebih kecil untuk penunjuk menit. C. Roda gigi paling kecil untuk penunjuk detik.